Yang pakai PDF halamannya berapa Ustaz? 92. Yang pakai cetakan kitab berapa itu? Berapa huruf? 50. Kiai, udah ketemu Kiai? Majuddin udah, Bang Manta udah, Bang Andi udah ketemu, Kang Joman udah, Bang Heri udah ketemu, Bang Hendrik, Bang Awing gak ikut Bang Awing, Bang Gis udah ketemu Bang Gis, Sadasir udah, ibu-ibu belakang udah ketemu, Allah ya Allah terwana. Bacanya yang mana Ustaz? Berapa? 6 baris dari bawah. Tuh 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa man lam yuqbil 'ala Allahi bimulatafatil ihsani kuyyida ilaihi bisalasilil imtihani. Udah tuh. Itu ya. Wa man lam yuqbil 'ala Allahi, dan orang yang tidak menghadap kepada Allah bimulatafatil ihsani, dengan berbagai macam kebaikan yang Allah anugerahkan kepadanya, quyida ilaihi bisalasilil imtihani, maka dia akan diseret untuk menghadap Allah dengan rantai-rantai ujian. Gimana Ustaz? Jelas itu? Ya itu kiasan Kiai, majas. Kayak kita nuntun kebo aja misalkan. Biar kebo itu mau kita ajak kemana aja, itu kebo kan kita tuntun. Kalau tambang romana masing lawan aja kita ganti pakai rantai. Orang juga begitu. Kalau lagi diberikan anugerah melimpah oleh Allah, romana masih kagak mau ngadep juga, dia akan dipaksa untuk menghadap kepada Allah dengan diberikan berbagai macam ujian. Abang Hendrik. Minimal begitu ngadepin masalah mah datang juga ngadep ke guru. Lapor dah. Apa? Lagi nggak ada masalah mah romana. Lupa gitu. Minimal begitu ada masalah menghadap juga dah gitu. Orang yang kagak mau ngadep sama Allah, ketika diberikan anugerah yang melimpah, pasti dia akan diseret
dipaksa untuk menghadap kepada Allah dengan berbagai macam rantai-rantai ujian. Itu Bang Gis. Ntar penjelasannya. An-nufusul karimatu tuqbilu 'alallahi bimulatofati ihsanihi wa muwalati fadlihi wa amtinanihi. Wan nufusul laimatu la tunqadu illa bisalasilil imtihani wa wuqu'il masaibi fil amwali wal abdani. An-nufusul karimatu, orang-orang yang berjiwa mulia, memiliki jiwa yang mulia, tuqbilu 'alallahi bimulatofati ihsanihi, dia akan menghadap kepada Allah dengan berbagai macam kelembutan ihsan dari Allah, dengan berbagai macam kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Wa muwalati fadlihi, dan dengan anugerah yang terus-menerus diberikan kepadanya. Wa amtinanihi, dan karunia-Nya. Orang-orang yang berjiwa mulia, ketika dia diberikan kebahagiaan, diberikan anugerah yang melimpah oleh Allah, pasti akan menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah, akan selalu mendekat kepada Allah. Orang-orang yang berjiwa mulia, Ustaz. Wan nufusul laimatu, sedangkan orang-orang yang berjiwa hina, kayak kita rata-rata, la tunqadu illa bisalasilil imtihani wa wuqu'il masaibi fil amwali wal abdani. Dia akan diseret, dipaksa mendekat kepada Allah dengan berbagai macam rantai ujian dan berbagai macam musibah yang terjadi pada hartanya dan badannya. Ya kayak kita dah. Asal lagi susah baru ingat zikir, baru ingat ibadah, baru ingat ngaji. Gimana Kiai? Kalau orang yang jiwanya mulia mah dikasih anugerah yang melimpah, tetap ingat kepada Allah. Sedangkan orang yang jiwanya hina, kalau lagi dikasih anugerah yang melimpah oleh Allah, lupa sama Allah. Ibadah malas, ngaji malas, zikir malas. Kudu dikasih ujian dulu, dikasih susah dah, dikasih banyak masalah, rezekinya dibikin sempit oleh Allah, baru dah mau ngaji, baru dah mau ibadah, baru dah mau zikir. Dan itu kebanyakan kita begitu. Lagi jaya mau romannya, sama pesantren kayak nggak kenal. Sama masjid keder. Begitu Bang Gis ya? Makanya jangan nungguin dikasih musibah dulu mantap, baru mau ibadah. Dari sekarang nih, mumpung lagi jaya, lagi dikasih anugerah yang banyak oleh Allah, jangan lupa sama Allah. Jangan pakai nungguin dikasih musibah dulu baru ingat sama Allah. Itu orang-orang yang begitu, orang-orang yang jiwanya hina. Bang Heri. Baru dapat kerjaan tetap aja rumahnya udah kagak mau ngaji, Bang Heri dah. Begitu kasih susah lagi, datang lagi ntar kadap lagi.
Jangan nungguin begitu dulu. Dan sekarang nih, mumpung dikasih anugerah yang melimpah oleh Allah, jangan lupa sama yang ngasih. Gitu. Wal qawdu bis salasili isti'aratun hasanatun. Dan kata-kata diseret dengan rantai itu merupakan majas isti'arah yang sangat indah. Qala Sayyidi Abu Madian radhiyallahu ta'ala anhu, sunnatullahi azza wa jalla istid'aul ibadi li'ibadatihi bisa'atil arzaqi wa dawamil mu'afati liyarji'u ilaihi bini'matihi fa in lam yaf'alu ibtalahum bid-dharra'i la'allahum yarji'una li'anna muradahu azza wa jalla ruju'ul abdi ilaihi tau'an au karhan. Imam Sayyidi Abu Madian radhiyallahu ta'ala anhu berkata, merupakan sunnatullah azza wa jalla istid'aul ibadi li'ibadatihi bisa'atil arzaqi, ditariknya hati orang-orang untuk beribadah kepadanya dengan diberikan keluasan rizki dan kemakmuran yang lestari, liyarji'u ilaihi bini'matihi, agar mereka mau kembali kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Agar mereka menjadikan nikmat yang Allah berikan itu sebagai sarana untuk kembali kepada Allah. Dikasih badan sehat, kita gunakan buat ibadah. Namanya nikmat yang Allah berikan, kita jadikan sarana untuk beribadah. Dikasih harta yang melimpah, kita infakkan, kita sedekahkan. Namanya nikmat yang Allah berikan berupa harta buat kita jadikan sarana untuk kembali kepada Allah. Itu sunnatullah seperti itu. Allah itu pengennya setiap hambanya yang dikasih keluasan rizki, dia jadikan rizkinya itu untuk sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Pengennya Allah begitu. Fa'in lam yaf'alu, tapi jika mereka tidak melakukannya, ibtalahum bid-dharra'i, mereka akan ditimpakan kesulitan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Apa? Hah? Masih suruh balik itu, ge. Kemarin dikasih keluasan rezeki, romana lupa sama Allah. Ini gimana caranya biar dia balik? Ya udah dah, kasih kesulitan aja. Itu udah kebangetan Mang Haji itu mah. Udah kebangetan. Tapi buat kita rata-rata kebanyakan begitu ngalamin kesulitan mah minimal sama majelis jadi kenal kan begitu. Sama guru suka ngadep. Ya kayak kemarin aja kan. Bang Heri tiap malam di saung gitu. Zikir dari jam 1 sampai jam 3, ntar pulang jam 7 pagi. Bang Heri. Ya karena emang lagi ngalamin kesulitan. Cuma sayangnya begitu dikasih anugerah, kemana lupa lagi aja gitu. Minimal buat kita begitu dah. Kali kalau kayak orang-orang mah begitu kesulitan bukan yang kita mau Allah, malah lari ke gunung. Insya Allah kagak kita mah dah. Iluk memantap pakai nyugih kan kagak. Apa ya? Sama saya go.
Bisa Roma dengan kesenangan ya tadi di awal udah itu. Dikasih keluasan rezeki, dikasih kesehatan, dikasih kemakmuran. Nah yang keduanya dikasih kesulitan. Romana dikasih nikmat kagak mau ngadep-ngadep juga ya udah dikasih kesulitan dah. Baru udah mulai mau ngaji. Kalian mau curhat sama guru gitu dah. Kemarin kemana aja begitu. Li'anna muradahu azza wa jalla ruju'ul 'abdi ilaihi. Karena yang diinginkan Allah azza wa jalla bagaimana caranya agar hambanya itu kembali kepadanya. Tau'an au karhan, mau itu sukarela atau terpaksa. Minimal kan begitu kantong kempes, dompet kosong, beras kagak punya, kontrakan udah nunggak, motor cicilan udah jatuh tempo, minimal gelar sejarah juga dah. Terpaksa gitu, meskipun terpaksa. Mau itu sukarela atau terpaksa, pokoknya gimana caranya orang itu mau beribadah kepada Allah. Dipaksa jadinya. Kemarin dikasih nikmat yang melimpah kagak mau ibadah bisa. Udah dikasih kesulitan. Minimal biar terpaksa kok. Mau ibadah juga jadinya. Yang gak jadi masalah, yang penting minimal dia udah mau sholat lagi. Udah mau ngaji lagi. Meskipun awal-awal terpaksa gitu. Gak jadi masalah. Makanya jangan pakai dikatain kalau ada orang misalkan zikir karena sesuatu pengen rezekinya melimpah. Ya jangan pakai dikatain. Itu memang cara Allah seperti itu. Minimal dengan begitu dia nyebut nama Allah juga. Minimal dengan begitu dia zikir juga. Jangan dikatain. Gitu. Itulah cara Allah. Li'anna muradahu azza wa jalla ruju'ul 'abdi ilaihi. Karena yang Allah pengenin agar hambanya itu kembali kepadanya. Mau itu secara sukarela atau terpaksa. Gitu. Meskipun zikirnya kalau lagi ada butuhnya doang. Gitu. Tapi minimal masih mau zikir. Gitu. Bang Ipul? Ini jangan ampe. Makanya saya pesen nih buat yang sekarang lagi ada di dalam kondisi yang enak. Rezeki melimpah, jangan lupa sama Allah. Jangan sampai dipaksa tuh. Begitu udah ngalamin kesulitan, baru udah inget. Baru inget ngaji, baru inget sholat, baru inget zikir. Jangan sampai nunggu begitu dulu, baru mau ibadah. Apa Ustaz? Udah tuh jelas, Kiai naben Kiai. Ini kalau ada masyarakat yang hidupnya pas-pasan tapi dia tetap beribadah terus, Lah cakep Kiai. Cakep. Mungkin itu juga karena bahasan kemarin kan dalam kitab Minhaj itu Allah memilihkan yang terbaik buat kita. Ini orang kayaknya kalau dikasih kaya, mainnya lupa ini. Ya udah dah, kasih pas-pasan aja. Gitu. Mantap. Makanya pas-pasan ibadahnya istiqomah, rajin ngajinya, sholatnya gak pernah ketinggalan. Ya mungkin itu memang terbaik buat dia. Gitu. Ya kayak misalkan Oman kan, nih jangan-jangan kalau dikasih duit banyak, kagak ngaji-ngaji lagi nih, udah dah, kasih pas-pasan aja. Ya, mungkin begitu. Tapi itu pun cakep. Nah, mudah-mudahan dengan dia terus-menerus ibadah, nanti diangkat derajatnya dan diberikan anugerah yang melimpah oleh Allah. Begitu, Kiai. Nggak jadi masalah. Waman lam yashkurin ni'ama.
faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaroha qayyadaha bi'iqaliha. Orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, faqad ta'arrada li zawaliha, maka dia telah mempersiapkan dirinya untuk kehilangan nikmat itu. Maka dia sudah bersiap-siap untuk kehilangan nikmat itu. Wa man syakaroha, dan orang yang mensyukuri nikmat Allah, qayyadaha bi'iqaliha, maka sama saja dia telah mengikat kuat-kuat nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya cara bersyukurnya tadi, dengan kita ibadah, dengan kita jadikan nikmat yang Allah berikan itu sebagai sarana untuk ibadah, itu cara mensyukurinya. Dengan kita bersyukur itu, sama saja kita sedang mengikat nikmat yang Allah berikan itu biar nggak kabur kemana-mana. Kalau tidak kita syukuri, berarti kita lagi siap-siap pengen kehilangan. Apa Bang Ibu? Makanya waktu ada saudara saya nanya, curhat, karena selama setahun ganti-gantian aja, ntar lakinya, ntar dia, ntar anaknya kagak ngasuh-ngasuh, masuk rumah sakit, bandanya hilang. Ya kan saudara semua ini, saudara semua. Jawaban saya satu, mungkin sebelumnya ketika kita lagi dagang, kita nggak pernah mikirin zakatnya. Itu kan buat ngikat harta kita itu. Buat ngikat nikmat yang Allah berikan ke kita dengan cara bersyukur. Sekarang aja udah kehilangan, ya itu udah rasain. Faqad ta'arrada li zawaliha. Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka dia sama saja sudah siap-siap untuk kehilangan hartanya. Udah. Jangan pakai nyalahin sama-sama, mantap. Kalau udah kehilangan, segala macam kan, bini, anak, ganti-gantinya masuk rumah sakit. Jangan-jangan karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Gimana Bang Ibu? Syukrun ni'ami mujibun li baqaiha wa ziyadati minha wa kufranuha wa adamu syukriha mujibun li zawaliha wa infisaliha. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan akan menyebabkan kekalnya harta yang kita miliki, nikmat yang kita dapatkan, dan malah akan menambahnya. Ayatnya kita udah hafal banget deh itu. Susah itu udah lebok banget itu baca ayat itu. Wa idh ta'allana rabbukum la syakartum la azidannakum, begitu kan. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Gacoan itu. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan akan menyebabkan nikmat itu kekal pada diri kita dan malah akan menambah nikmat itu. Wa kufranuha, sedangkan mengkufuri nikmat, artinya menggunakan nikmat yang Allah berikan bukan sesuai dengan tujuan diberikannya, itu kufur namanya. Wa adamu syukriha, dan tidak mensyukurinya, mujibun li zawaliha, itu akan menyebabkan hilangnya nikmat tersebut. Wan pisoliha, dan terpisahnya diri kita dari nikmat itu. Gampang udah. Kalau pengen nambah ya syukuri. Pengen kehilangan ya jangan disyukuri. Udah gitu doang. Kalau mau nambah ya syukuri. Kalau kita nggak syukuri ya siap-siap aja kehilangan. Udah. Gimana Bang Heri? Nambahin?
Kiai, kalian nambahin Kiai? Cukup. Majudin kali? Enggak. Ma'ruf enggak? Bang Gis kali Bang Gis? Rasain aja, rasain. Ya udah, rasain aja. Itu kuncinya. Jadi jangan sampai nunggu hilang dulu. Nunggu dicabut dulu baru kita mau deket sama Allah. Jangan sampai. Allah Ta'ala ada geningan. Lain syakartum la'azidannakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, pasti akan aku tambah untuk kalian. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat yang paling banyak disalah pahami, paling banyak disalah artikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut nikmat dari satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat itu. Begitu Bang Ibu artinya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga mereka mau merubah dirinya sendiri. Semua orang pengen berubah, sampai kagak mau berubah. Apa Ustaz? Artinya begitu. Allah tidak akan mencabut nikmat yang diberikan kepada satu kaum sehingga mereka tidak mensyukuri nikmat itu. Ai idza ghayyaru ma bihim minat ta'ati wa hiya syukrun ni'ami ghayyarallahu ta'ala ma minhu ilaihim minal ihsani wal karami. Artinya, apabila mereka sudah merubah apa yang ada pada diri mereka dari berbagai macam perbuatan taat yang itu merupakan cara mensyukuri nikmat, Allah akan merubah apa yang Allah berikan kepada mereka dari kebaikan dan kemuliaan. Kalau kita masih berbuat taat dan masih mensyukuri nikmat, kebaikan yang Allah berikan buat diri kita tidak akan dicabut, tidak akan dirubah oleh Allah. Kalau kita sudah meninggalkan perbuatan taat dan sudah tidak mensyukuri nikmat lagi, pasti nikmat-nikmat yang selama ini Allah berikan buat kita akan dicabut. Ya tujuannya apa? Balik lagi ke awal tadi. Tujuannya agar kita kembali kepada Allah. Kali dikasih nikmat yang banyak, lupa sama Allah, dikasih sulit dah. Biar ingat lagi. Gitu. Itu tujuannya ke situ. Apa Hendrik? Jelas itu udah? Jelas banget. Wajtama'at hukama'ul arabi wal ajami ala hadhil labzati faqalu asyukru qayyidun ni'ami. Dan orang-orang bijak bangsa Arab dan bangsa Ajam sepakat tentang kalimat ini. Maka mereka berkata, syukur itu merupakan ikatan untuk nikmat-nikmat Allah. Cancangannya Ustaz ya. Kalau pengen nikmat kita cancang, nggak kemana-mana. Caranya satu, syukuri. Wa qalu asyukru qayyidun lil maujudi wa sayyidun lil mafqudi. Dan para ulama berkata, syukur itu pengikat bagi nikmat yang sudah ada dan jebakan
dan penarik untuk nikmat yang belum ada. Buat ngancang yang udah ada caranya bersyukur, dan buat narik yang belum ada pun caranya bersyukur. Begini Bang Ipul. Punya duit 50.000. Bagaimana caranya biar 50.000 ini utuh dan bisa ngundang yang lain? Caranya yang kita syukuri. Sedekahin, infakin gitu. Aman tak? Tapi yakin yang penting duit tinggal gocap-gocap aja kita sedekahin gitu. Apa Ustaz? Kagak yakin. Syukur itu pengikat untuk nikmat yang sudah ada dan penarik untuk nikmat yang belum kita miliki. Wa kana yuqalu an-ni'amu idza ru'iyat bisyukri fahiya atwaqun. Wa idza ru'iyat bil kufri fahiya aglalun. Dan dikatakan juga, ada ulama juga yang berkata, nikmat itu apabila dirawat dengan syukur, fahiya atwaqun, maka dia akan menjadi kalung. Wa idza ru'iyat bil kufri fahiya aglalun. Dan apabila dia dirawat dengan kufur, maka dia akan menjadi rantai yang membelenggu leher kita. Kalau disyukuri jadi kalung, jadi perhiasan buat kita. Kalau kita kufuri, maka dia akan menjadi rantai yang membelenggu leher kita. Gitu. Tinggal kita pilih dah. Gimana Bang Ipul? Mau syukur atau mau kufur? Semuanya gue pengennya syukur ya. Bukan lupa mulu. Ntar udah sadar, begitu udah ngalamin kesulitan, udah baru sadar. Ya. Coba kalau kemarin lagi punya duit banyak, gue infakin semua ya. Udah banyak kali pahala gue. Udah susah baru ingat. Ya kan tadi begitu Mang Haji. Di awal an-nufusul laimat, jiwa-jiwa yang hina kayak kita rata-rata. Wa syukru ala talatati aujuhin. Dan bersyukur itu dengan 3 cara. Ini cara bersyukur nih. Jadi bersyukur itu bukan cuma ngucap alhamdulillah doang. Alhamdulillah. Bukan Bang Ipul. Ada caranya. Yang pertama, syukrun bil qalbi, bersyukur dengan hati. Wa syukrun bil lisani, dan bersyukur dengan lidah. Wa syukrun bisa iril jawarihi, dan bersyukur dengan semua anggota badan. Fasyukrul qalbi an ya'lama annan ni'ama kullaha minallahi ta'ala. Maka syukur dengan hati, yaitu dengan cara bahwa kamu menyadari betul bahwasanya nikmat semuanya itu dari Allah. Itu cara syukur dengan hati itu. Menyadari bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, semuanya dari Allah. Itu cara bersyukur dengan hati. Qala Allah Ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apa yang ada pada diri kalian dari berbagai macam nikmat, itu semuanya dari Allah. Bukan boleh usaha kita, bukan boleh kerja kita. Semuanya anugerah Allah. Itu cara bersyukur dengan hati.
Wa syukrul lisani at-tana'u 'ala Allah ta'ala wa katratul hamdi wal madhi lahu wa yadkhulu fihi at-tahaddutu bin ni'ami wa izharuha wa nashruha. Ini biasa, jangan salah lagi nih. Dan syukur dengan lidah, yaitu at-tana'u 'ala Allah ta'ala, memuji Allah Ta'ala, wa katratul hamdi wal madhi lahu, dan memperbanyak sanjungan serta pujian untuknya. Wa yadkhulu fihi at-tahaddutu bin ni'ami, dan masuk ke dalam kategori syukur dengan lidah, yaitu menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa izharuha, dan menzohirkannya. Wa nashruha, dan menyebarkannya. Amr. Nyebarin. Yang pertama kan at-tahaddutu bin nikmah. Kita cerita, alhamdulillah saya habis dapat gusuran kemarin. Wa izharuha, habis itu dimunculin dari nikmatnya. Ada motor baru, ada mobil baru, pakai gelang baru, kan itu menzohirkan nikmat. Habis itu wa nashruha, dan menyebarkannya. Tetangga-tetangga bagi-bagiin semua, saudara bagi-bagiin, itu wa nashruha. Jangan cuma cerita doang. Itu bersyukur dengan lidah namanya. Habis cerita dia zohirkan juga, karena memang perintah juga. Allah sangat senang apabila seseorang yang diberikan nikmat ada bekasnya. Apa ada motor barunya, apa ada mobil barunya, apa rumahnya jadi tambah cakep. Itu Allah seneng tuh. Tapi setelah itu jangan lupa wa nashruha, sebarin juga. Jangan sampai giliran ngalamin kesulitan mah lapor, giliran lagi dapat rezeki mah diem gitu. Hah? Ya kita mah ngarepinnya bukan kecepretan Mang Haji, keguyur. Kalau kecepretan mah dikit. Lepek udah. Apa Heri? Iya, jangan ampe kalau lagi ngalamin kesulitan mah lapor. Mana dari pengasinan jauh-jauh kan, datang ngadep ke Jati Kramat, mencerita doang. Ya Allah guru gitu. Gila dapat rezeki mah boro-boro inget gitu. Kali gitu ada yang dizohirkan, ada yang disebarkan, kagak pisan gitu. Belum. Iya kali belum. Apaan? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma binikmati, kawin lagi. Bener itu Bang Ibul? Binikmati kawin lagi. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah, tampakkanlah. Udah hafal betul dah itu kita ayatnya. Wa qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, tadakkaru an-ni'ama fa inna tadakkuraha syukrun. Raja Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ceritakanlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, kepada kalian,
Karena sesungguhnya menceritakan nikmat itu pun salah satu cara bersyukur. Tapi jangan cuma berhenti di cerita doang. Yang ada gue yang dengerin gedeg. Cerita doang lu, bagi kagak. Itu juga buat perhatian tuh buat temen-temen yang suka masang-masang foto di status. Jangan cuma majang foto doang. Lagi makan di restoran anu. Lagi belanja di pasar anu. Itu jangan cuma cerita gitu doang. Yang lihat perlu dibagi itu. Manas-manasin doang. Kan kita nggak tahu yang ngelihat itu apa dia udah makan apa belum, punya beras apa kagak di rumah. Abang Ibu, cuma majang doang, mengen-mengenin doang. Apa kalau kata itu, lu jangan dingin-dingin gula dong begitu. Ingat tuh. Jadi jangan coba berhenti di cerita doang. Zohirkan dan sebarkan nikmat itu. Apa Bang Gis? Wa min syukril lisani aidon syukrul wasaiti bitana'i alaihim wa du'a ilahum. Dan diantara syukur lidah juga, salah satu cara bersyukur dengan lidah yaitu berterima kasih kepada perantara dengan cara memujinya dan mendoakan mereka. Terima kasih ya Bang ya, udah dianterin kemari, alhamdulillah. Gitu. Tapi jangan berhenti di situ, jangan cuma terima kasih doang. Ini buat ongkos pulangnya dah, gitu. 1 juta, gitu. Ya ada terima kasihnya, terima kasih ya Bang udah dianterin kemari. Ini buat jajannya, buat rokok gitu. Itu pun termasuk salah satu cara bersyukur dengan lidah. Mana malam-malam jam 2 kan orang nganterin gitu. Apalagi kan harapannya udah tinggi dari rumah. Kali-kali aja kita kebagian juga gitu kan. Tahu-tahu terima kasih doang ya. Proyek thank you. Penting tuh. Ini diajarin kita cara bersyukur nih. Sangkaan kita bersyukur coba alhamdulillah doang, alhamdulillah. Ada cara-cara aja Bang Kis. Proyek thank you. Jangan itu mah. Sampein aja dulu semua. Dibagi ya syukur, kagak ya abong kan gitu. Begitu Bang Haji. Tapi jangan pakai motong duluan. Antar kagak dibagi lagi gue potong duluan, jangan gitu. Wa fi haditsin Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yashkuril qalila lam yashkuril katira wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Dan di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yashkuril qalila, orang yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, lam yashkuril katiro, tidak akan pernah merasakan bersyukur atas nikmat yang banyak. Kalau yang sedikit aja nggak pernah disyukuri, apalagi yang banyak. Atau sebaliknya,
Orang yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, dia nggak bakal ngalamin dapat nikmat yang banyak. Nggak bakal deh. Karena tadi gimana mau bertambah? Kan caranya bertambah disyukuri. Kalau sedikit aja nggak disyukurin, nggak bakal dikasih nikmat yang banyak oleh Allah. Wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Dan orang yang tidak bisa berterima kasih kepada orang lain, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Yang kelihatan aja dia nggak bisa terima kasih, apalagi yang nggak kelihatan. Makanya gampang aja. Kalau pengen nandain kita ini orang yang bersyukur atau enggak, kita udah bisa berterima kasih sama orang lain enggak? Kalau rasa-rasanya kita buat terima kasih sama orang lain aja masih berat, apalagi bersyukur sama Allah. Buat sekedar bilang terima kasih sama orang aja berat. Apa Ibu? Wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Karena salah satu termasuk cara bersyukur kepada Allah, yaitu dengan berterima kasih kepada perantara yang nganterin nikmat itu kepada kita. Al-wasaitu, syukrul wasaiti. Berterima kasih kepada perantara yang mengantarkan nikmat itu. Wa an Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashkarun nasi lillahi ashkaruhum linnasi. Dari Imam Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling bisa bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai berterima kasih kepada orang lain. Semakin pandai dia berterima kasih kepada orang lain, berarti dia semakin bersyukur kepada Allah. Sebaliknya tadi, kalau sama orang aja kita sulit berterima kasih, apalagi buat mensyukuri nikmat Allah. Kalau pengen lihat apakah kita ini termasuk orang yang sudah bersyukur atau enggak, tinggal cek aja masing-masing. Kita ini pandai berterima kasih enggak? Abang Ibu. Wa sayatil kalamu ala hadzal ma'na fi akhiril kitabi insyaallah inda kalamil muallifi alaihi. Dan akan datang nanti bahasan tentang penjelasan ini di akhir kitab insyaallah ketika ucapan dari Tuan Musonib atasnya. Pada saat Tuan Musonib membahasnya nanti. Masih panjang ini. Dikit lagi ya. Wa syukru sa'iril jawarihi an ta'mala biha al-amala sholihah. Dan cara bersyukur dengan semua anggota badan, bahwa kamu kerjakan perbuatan-perbuatan soleh dengannya, dengan anggota badan itu. Jadi hati kita meyakini bahwa semua yang kita dapatkan ini dari Allah. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Terus juga kita zohirkan, kita sebarkan. Tidak lupa juga kita terima kasih sama yang nganterin. Setelah itu kita kerjakan amal-amal soleh dengan badan kita. Itu cara mensyukuri nikmat dengan anggota badan. Qala Allah Ta'ala i'malu ala Dawud syukra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beraktivitaslah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukurmu. Faja'alal amala syukron. Maka Allah menjadikan amal itu sebagai bentuk rasa syukur.
Waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qoma hatta intafaqat qadamahu. Faqila lahu ya Rasulullah ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Faqala afala akuna abdan syakura. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berdiri dalam sholatnya hatta intafaqat qadamahu, sehingga bengkak kedua kakinya. Faqila lahu, maka ada sahabat yang bertanya kepadanya, ya Rasulullah ataf'alu hadza, kenapa kamu sampai melakukan ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Bukankah Allah sudah mengampuni semua dosamu di masa lalu dan yang akan datang? Ngapain sholat sampai begitu ya Rasul? Kan engkau sudah dijamin bersih dari dosa. Ngapain sampai segitunya sih? Faqala, maka Rasulullah menjawab, afala akuna abdan syakuran. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Semakin kita ini bersyukur kepada Allah, maka otomatis ibadah kita pun semakin baik dan semakin rapi. Karena itu salah satu cara kita bersyukur. Cara mensyukuri nikmat Allah seperti itu. Udah tuh. Kiai namain Kiai. Cukup. Ustadz namain enggak? Wa sa'ala rajulun. Masih panjang ini ya? Apa terusin? Di situ dulu dah. Jam 12. Sebelum saya tutup, bangkit sekali. Nambahin enggak? Cukup. Majudin? Cukup. Bang Hendrik enggak? Wa sa'ala rajulun wallahu a'lam bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin.